Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan Sinta tiba-tiba dengan cepat mengarah padaku dan dengan sigap memegang kepalaku sambil berkata cukup keras. Lanjang sekali kau makhluk rendahan. Masih berani ternyata kau Seketika saat Sinta mengatakan itu, pandanganku perlahan samar. Sepertinya aku akan pingsan saat itu, dan pada akhirnya pandanganku menjadi benar-benar gelap, tak bisa melihat apapun. Badanku terasa lemas, dan kurasakan tubuhku mulai tersungkur. Aku membuka mataku. Aku melihat ke sekelilingku dengan perasaan bingung. Aku sebenarnya berada di mana? Saat aku membuka mata, ternyata aku sudah berada di atas kursi sebuah taman, di mana ada rumput terbentang dengan rapinya dan ada beberapa bunga yang tumbuh di sela-sela rumput, membuat pemandangan di sekitar menjadi lebih indah lagi. Burung berkicauan dengan riangnya. Pepohonan rindang yang sedang berbuah pun menjadi pemandangan yang sangat menarik. Tak kusadari, ternyata ada seorang wanita telah berdiri di samping kursiku saat aku terbangun. Aku melihat ke arah wanita itu dan ternyata aku tidak asing lagi dengan dia. Seorang wanita memakai gaun putih berambut panjang dan wajah seperti cewek Jepang. Siapa lagi kalau bukan Sinta? Ya, Sinta sudah berdiri di samping kursiku. Dia tidak menghadap ke arahku, tapi dia melihat ke depan di mana ada sebuah sungai kecil yang jernih di sana. Dengan wajah yang datar tanpa ada ekspresi, kemudian dia menoleh ke arahku dan mendekat sambil berkata, "Mau sampai kapan kamu seperti ini, cowok penakut?" Dengan wajah yang datar tapi sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. "Ah, kamu akhirnya datang tak? Sudah lama aku menunggumu. Datang lagi menemuiku ternyata. Akhirnya sekarang bisa ketemu lagi," ucapku senang tanpa mempedulikan pertanyaan Via tadi. "Kamu ini ya, gak pernah bisa belajar dari kesalahanmu sebelumnya." Kali ini Sinta mengatakan dengan suara yang bergetar seperti menahan sesuatu. Maaf tak, tapi memang seperti inilah aku, riang yang ceroboh, riang yang penakut." Tanpa merasa salah, aku jawab pertanyaannya. "Kamu itu cowok ya, kamu harus bisa lebih jaga diri. Tapi ini kamu malah makin ceroboh." Dia berbicara dengan bergetar dan kulihat matanya mulai mengeluarkan air mata. Tak, memang aku penakut tak. Makanya aku lebih memilih kabur dari sosok yang menggangguku dan berusaha mencari pertolongan. Cari pertolongan? Kamu bilang? Kamu kan ada cincin pemberian Mbah Margono. Kenapa nggak kamu pakai saja setiap hari? Sudah tahu sekarang aku belum bisa ada di dekatmu terus. Ini malah sekarang nggak pernah kamu bawa itu cincin. Dia berbicara kali ini dengan tangisan. Mungkin karena mengkhawatirkan aku. Aku tidak biasa tak. Aku belum bisa membiasakan memakai cincin itu. Toh biasanya aku pakai juga gak ada pengaruhnya. Adapun hanya sekali dua kali aja. Protesku pada Sinta. Itu karena kamu gak peka pada sosok yang mengganggumu. Kamu belum bisa membedakan mana makhluk yang berbahaya untukmu, mana yang tidak ada masalah bila kamu didekati. Itu aku sadar tak. Tapi belum aku selesai berbicara, Sinta kemudian memotong omonganku. Gak ada tapi. Kamu harus terus melatih kepekaanmu. Aku ingin kamu aman saat aku gak ada. Aku mohon, pakai cincin itu dimanapun, kapanpun, supaya kamu aman. Sekali ini saja, turuti permintaanku, Yan. Sinta memohon padaku. Dan baru kali ini, aku melihat sosok Sinta bisa sampai menangis. Padahal biasanya sangat ceria atau bahkan suka jahil dan kadang suka cemberut tanpa sebab. Aku hanya terdiam karena melihat Sinta yang baru kali ini aku lihat menangis. "Kenapa kamu diam? Tolong jawab, Yan." Aku meraih tangannya dan kemudian menariknya dan kusuruh Sinta untuk duduk di sebelahku.
Sinta pun hanya menuruti ajakanku dan duduk di sebelahku. Baik Sinta, aku akan menuruti kamu. Tapi sampai kapan kamu akan jauh dari hidupku seperti ini? Aku menggenggam tangan Sinta. Beneran ya, aku gak mau terluka, baik dari dalam maupun luar ragamu Rian. Tidak akan lama lagi, aku bisa mendampingi dan menemani kamu seperti dulu lagi kok. Makanya, kamu jaga diri baik-baik selama aku jauh. Kamu pakai cincin itu. Sinta mulai tersenyum, karena aku menuruti keinginannya, walau air mata masih terus keluar dari matanya. Baik, aku akan jaga diri dan menunggu kamu untuk datang lagi. Ya udah dong, jangan nangis lagi. Jelek tahu. Aku mencoba untuk menggodanya. Aku nangis juga gara-gara kamu, Yan. Kembali dengan ekspresi cemberutnya. Ini nih yang aku kangen dari kamu, tak? Iya, apaan sih kamu? Orang lagi sedih karena kamu malah diejek gitu. Dasar udah penakut, gak peka pula. Dia berkata begitu sambil mencubit perutku. Iya ya ampun. Gak ngejek lagi deh. Udah yuk, jalan-jalan bentar. Mumpung kita bisa ketemu. Setelah tangis dan tawa yang terjadi di kursi taman, akhirnya kita jalan-jalan di taman indah itu. Entah ini taman mana. Taman ini pasti juga disetting sama Sinta untuk momen kita ketemu lagi. Soalnya taman ini sangat berbeda dengan taman di mana aku bertemu dengan almarhumah nenekku. Kita berjalan-jalan di tepi sungai kecil dengan air yang sangat jernih itu. Dengan sesekali Sinta mengambil air dari sungai itu dan dia mencipratkan air itu padaku. Kita bercanda dan saling mengejek satu sama lain. Tapi itu hanya candaan semata untuk saling melepas kangen karena beberapa lama tidak ketemu. Aku sempat bertanya sebenarnya apa yang terjadi tadi saat Sinta datang di kamar kosku dan seperti sedang murka padaku. Sinta menjelaskan bahwa saat dia datang ke kamarku, dia melihat sosok yang ada di toilet bioskop itu menempel padaku. Padahal Sinta sudah berbaik hati saat itu, hanya mengusirnya saja dan tidak memusnahkan makhluk itu. Tapi ternyata dia tetap nekat untuk terus mendekat dan bahkan yang terakhir ini dia malah berani menempel padaku. Dan setelah dia datang, makanya dia langsung marah dan mendekat padaku, kemudian dengan sigap memegang kepalaku dan berbicara dengan keras. Ternyata dia bicara pada makhluk itu. Dan katanya dia sempat bertarung dengan sosok itu, walau sudah jelas level makhluk itu lebih rendah dari Sinta. Mungkin karena dalam keadaan terpojok, makanya dia nekat menyerang Sinta. Dan pada akhirnya sosok itu dimusnahkan oleh Sinta tanpa bekas. Dan Sinta membawaku kemari untuk sekedar bertemu, kemudian menasihatiku untuk lebih berhati-hati lagi pada siapapun, dimanapun. Setelah saling bercanda dan berjalan-jalan di sekitaran taman, mungkin sudah beberapa jam kita bersama di sana. Dan tiba-tiba Sinta menghentikan lakarnya tepat di sebuah jembatan kecil yang sedang kita lalui saat itu, dan kembali berkata menasihatiku. Rian, aku punya satu permintaan lagi buat kamu. Permintaan apa lagi, tak? Tumben banyak mintanya. Enggak ding, biasanya juga minta banyak. Ih serius Rian, aku mau ngomong serius, tolong dengerin ya. Kenapa sih tiba-tiba jadi serius gini? Enakan kayak barusan kok, biasa aja sambil bercanda. Dengerin aku Yan, aku mohon kamu tetap sama Via. Dia cewek baik. Dia juga pandai memilah mana yang baik mana yang enggak. Dia cewek yang selalu waspada. Dia juga bisa mengidentifikasi mana sosok yang bahaya dan tidak. Cuma saat ini dia belum bisa sepeka itu. Tapi aku yakin dia pasti bisa lebih peka dari ini. Terus maksud kamu tak? Aku suruh gimana? Teruslah hidup bersama dengan Viayan. Selama aku belum bisa mendampingimu lagi, kamu akan lebih aman lagi jika bersama dia. Dan kamu akan tahu maksudku sampai kapan kamu akan bersama Via. Tapi tak. Sinta tiba-tiba menghentikan ucapanku. Sudah, kita sudah terlalu lama di sini. Kamu harus segera kembali. Lain kali kita ketemu lagi. Kalau emang belum saat kita bersama lagi ya. Aku sempat berkata nanti dulu karena aku masih kangen dengan dia. Namun tiba-tiba Sinta seperti menjentikkan
menggerakkan jarinya dan muncul sebuah cahaya yang cukup terang bergerak cepat mengarah ke wajahku dan membuat mataku merasakan silau dan terpaksa harus menutup mataku. Saat aku menutup mataku, terpaan angin kecil menghempas di wajahku dan saat aku terbangun ternyata aku berada di sebuah kasur yang menurutku sangat asing. Aku belum pernah berada di kamar ini. Kamar dengan warna cat tembok berwarna merah muda, dengan furniture ruangan yang sangat rapi menurutku. Buku yang berjajar rapi di atas meja, lemari kecil berisi beberapa buku dan hiasan ruangan seperti patung dan foto berjajar rapi tanpa ada debu. Sebuah AC yang bertengger di atas tembok membuat sejuk ruangan ini. Dalam keadaan masih bingung, aku melihat ke segala penjuru ruangan dan bertanya-tanya, sebenarnya ini di mana? Saat aku terbangun, aku hanya sendiri di kamar itu, hanya berteman bantal guling. Aku melihat ke arah kananku dan melihat sebuah jam yang berada di meja kecil dekat kasur yang aku tiduri ini. Jam sudah menunjukkan jam 7 pagi. Cahaya dari jendela yang berada di kamar mempersilahkan sinar mentari untuk masuk dan menyinari sebagian ruangan. Aku bangun dari kasur itu dengan keadaan kepala sedikit pusing dan badan penuh keringat. Aku berjalan mendekat ke arah jendela, berniat untuk melihat keluar untuk mengetahui aku ini sebenarnya sedang ada di mana. Kenapa tiba-tiba aku berada di sini? Padahal seingatku terakhir, aku berada di kamar dan melihat kedatangan Sinta. Saat aku sudah sampai di depan jendela dan melihat ke arah luar, melalui jendela itu, aku baru mengenal ini sedang ada di mana. Saat aku sedang berdiri menatap keluar rumah, aku mendengar suara langkah kaki menuju ke kamar ini. Aku berusaha untuk kembali ke kasur saat suara langkah itu semakin mendekat. Tapi, karena kepalaku pusing dan badan serasa pegal semua, gerakanku menjadi lambat untuk sampai di kasur itu lagi. Aku berjalan pelan menuju kasur itu, hingga aku mendengar ada seseorang meraih gagang pintu kamar di mana aku berada. Gagang pintu itu mulai bergerak ke bawah dan perlahan, pintu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya, pintu terbuka lebar dan aku melihat ada seorang wanita masuk ke kamarku. Dian, akhirnya kamu sadar juga. Sudah cepat tidur lagi saja, kamu belum sehat betul, kata Mbak Ega sambil menghampiriku. Ya, ternyata aku terbangun dan sudah berada di rumah Mbak Ega. Mbak Ega, aku barusan bangun dan bingung kenapa aku di sini. Padahal kan tadi aku di kosan, Mbak. Itu ceritanya panjang, Yan. Udah balik dulu ke kasur, nanti Mbak ceritain. Aku hanya mengikuti perintah dari Mbak Ega, dan Mbak Ega menuntunku berjalan kembali ke kasur. Setelah itu aku pun berbaring lagi di kasur, badan terasa pegal, campur dengan lemas. Mbak, sebenarnya gimana sih? Kok aku bisa sampai sini? 2 hari lalu, Mbak ditelepon sama masmu, dan disuruh buru-buru ke kosmu. Hah? 2 hari, Mbak? Perasaan tadi malam aku masih di kos. Itu perasaanmu aja. Mungkin karena Sinta juga, jadi kamu ngerasa sebentar. Emangnya apa, Mbak, yang terjadi malam itu? Masmu nyuruh Mbak ke kos. Katanya kamu tiba-tiba sakit. Mas kamu pun dikabari sama Bu Kos yang dapat laporan dari Bimo. Waktu itu Bimo mau kemana gitu, terus lewat depan kamarmu dan dengar ada keributan di dalam. Waktu Bimo mau masuk, gak bisa, ternyata kamarmu dikunci. Makanya dia bilang sama Bu Kos. Aku hanya melihat Mbak Ega yang sedang menjelaskan kejadian malam itu. Dan setelah Bimo bilang sama Bu Kos, kemudian Bu Kos ngasih kunci cadangan ke Bimo buat dibuka. Dan Bu Kos nelfon masmu. Nah, sampai di situ masmu nyuruh Mbak datang. Mbak sama masmu aja duluan. Mbak sampai sini. Mbak sama masmu aja duluan, Mbak, untuk sampai sini. Terus waktu pintu udah dibuka, gimana, Mbak? Padahal seingatku, aku belum kunci kamar kos loh, Mbak. Kata Bimo sama Bu Kos sih, kamu sempat menggigil parah. Tubuhmu panas semua, berontak gak jelas, dan kamar juga kelihatan berantakan. Tapi waktu Mbak sampai sana sih, Mbak ngerasa orang negatif yang tadinya kuat berangsur melemah. Dan saat sampai sana, Mbak ngeliat Sinta di depan kamar kosmu. Dia juga ngeliat Mbak dan sempat senyum juga sama Mbak. Tapi terus dia pergi entah kemana. Nah terus, Mbak? Awalnya kamu mau dibawa ke rumah sakit, soalnya Bu Kos khawatir sama kamu, takut kenapa-kenapa.
Tapi karena Mbak tahu alasan kenapa kamu seperti ini, jadi Mbak putusin buat bawa kamu ke rumah aja dan ngerawat kamu. Masmu aja tadi malam dari sini, sekarang palingan lagi kerja, kan masuk. Mbak Ega terus menceritakan dan menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi padaku malam itu. Tapi aku sama sekali tak menyadari kalau hal itu benar-benar menimpa aku. Yang aku tahu saat Sinta datang dan mendekatiku terus berteriak. Setelah itu semua hilang ingatanku. Yang ada hanya ingatan semalam bertemu sama Sinta di taman dan kita saling canda dan kangen-kangenan. Saat Mbak Ega sedang bercerita dan menjelaskan, tiba-tiba ada yang masuk lagi ke kamar yang sedang aku tempati itu. Dua orang yang sangat aku ketahui itu siapa. Kedua orang tuaku lah yang masuk ke kamar itu. Ternyata orang tuaku menyempatkan untuk menjengukku di kota ini. Mungkin saking khawatirnya denganku dan sudah mendengar kalau aku belum sadar juga dari tidurku. Makanya mereka berdua datang menjengukku. Alhamdulillah Rian, udah sadar akhirnya kamu nak. Ibuku mendekati aku kemudian memelukku. Ibu, bapak datang ke sini kapan? Ya, kemarin waktu dengar kamu belum sadar 1 hari. Bapak sama ibu langsung putusin buat jengukin kamu. Kamu itu loh, makanya kalau makan yang bener di sini, jangan asal makan. Iya bu, maklum anak kos kan harus bisa ngirit. Ya ngirit, tapi jangan asal makan, jadi kena tipes kan. Besok kalau masih dirasa kurang uang sakunya bilang sama bapak, biar tak tambahin. Ah, tipes? Aku hanya bertanya sambil kebingungan. Mbak Ega cuma berkedip ngasih kode biar aku mengiyakan aja yang ibu bilang. Iya bu, maaf, nggak bakal asal makan lagi deh. Kapok, nggak enak rasanya kalau udah sakit. Biasanya ya anak kos kalau tanggal tua sedianya proma sama oki jelly drink, terus mie instan. Ada yang pernah ngerasain? Komen ya. Oke lanjut. Ya udah, nanti pokoknya ikut bapak sama ibu pulang dulu. Nggak usah bingung besok berangkatnya gimana. Sekolahnya libur dulu sampai kamu benar-benar sehat. Enggak bu, Rian ke kos lagi aja. Rian udah sehat kok. Sehat dari mananya? Muka pucat gitu kok. Udah, pokoknya nanti pulang dulu sama bapak ibu ya. Iya Yan, pulang dulu aja nggak apa-apa. Atau mau nginep di sini dulu aja? Tanya Mbak Ega padaku. Enggak, nanti Rian biar pulang aja sama bule. Kalau di sini terus malah ngerepotin kamu nanti. Enggak apa-apa bule, malah jadi rame kan ini rumah. Enggak lah, ngerepotin kamu kok. Aku hanya bisa mengiyakan kemauan ibuku. Soalnya kalau ibuku sudah menyuruh atau memberi perintah, ya itu harus dilakukan. Setelah perbincangan itu, kita pun lanjutkan dengan sarapan pagi. Tepatnya aku yang makan, soalnya yang lain udah makan duluan tadi pagi sekali. Mbak Ega sempat menanyakan kenapa Sinta sekarang gak selalu ada di samping aku. Dan aku menjelaskan apa yang aku bisa jelaskan, dan itu berkaitan dengan nenek. Setelah pembicaraan itu, Mbak Ega hanya senyum-senyum sendiri karena tahu kalau aku sempat ada rasa pada Sinta. Dan sepertinya Mbak Ega menangkap hal tentang hal yang aku jelaskan tentang perkataan nenek padaku di mimpi itu. Mbak Ega juga sempat menanyakan siapa wanita yang kemarin menjengukku kemari. Katanya dia datang diantar Bimo ke sini. Yan, kemarin ada cewek yang jungkin kamu loh di sini. Cewek beneran apa? Jadi-jadian Mbak? Aku perlu tanya ini. Soalnya Mbak Ega kan suka bercanda kalau soal makhluk astral. Kamu ini, ya jelas cewek beneran lah. Cantik juga sih ceweknya. Bener-bener kamu carinya. Bentar Mbak, aku mau nunjukin fotonya. Ceweknya seperti ini bukan? Aku menunjukkan foto di HP-ku. Nah iya ini nih, siapa sih? Itu pacarmu? Tanya Mbak Ega sambil tersenyum. Iya Mbak, baru beberapa hari jadian. Oh ya pantes, dia kelihatan khawatir banget sama kamu. Lama nggak Mbak dia di sini? Ya lumayan sih Yan, kayaknya sampai bolos kuliah juga Yan. Iya dia belum tahu kalau kamu siuman kan. Sana kamu chat dulu dia biar nggak khawatir terlebih. Sana kamu chat dulu dia biar nggak khawatir berlebih dianya. Aku pun akhirnya menghubungi Via karena takut dia kepikiran aku terus.
Makanya aku telepon dia secepatnya. Dan akhirnya dia angkat juga panggilanku. Dari balik telepon, terdengar suaranya seperti sangat senang mendapat telepon dariku. Dia berencana untuk segera menjengukku kembali dan segera bertemu dan mengobrol kenapa aku bisa sampai seperti itu. Aku mengiyakan saja kalau Via akan menjengukku lagi di rumah Mbak Ega. Tapi aku melupakan satu hal, yaitu aku kan pulang ke rumah hari ini juga bersama bapak ibuku. Aku lupa untuk mengatakan itu. Aku baru tersadar saat hari sudah mulai siang sekitar jam 2. Sementara itu Via belum juga datang menjengukku. Bapak dan ibu sudah mempersiapkan barang-barangku dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Aku baru tersadar kalau akan pulang setelah bapak dan ibu menyuruhku untuk berpamitan pada Mbak Ega dan juga tante. Aku sempat mengulur waktu dan menelpon Via untuk segera datang sebelum aku berangkat pulang. Tapi ternyata sia-sia, teleponku tidak diangkat olehnya dan terpaksa aku meninggalkannya tanpa berpamitan langsung. Sempat sih aku mirim pesan ke WhatsApp, tapi tidak langsung dia baca. Hingga akhirnya aku pun berangkat pulang naik mobil bersama kedua orang tuaku. Dan saat sedang berada di perjalanan, tiba-tiba HP-ku bergetar dan mengeluarkan ada tanda panggilan masuk. Panggilan masuk itu dari Via. Terdengar di balik telepon suara tangis Via karena tidak sempat bertemu denganku dan melihat kondisiku saat sudah siuman. Dia protes kenapa tidak menunggunya datang baru berangkat pulang. Dengan nada kecewa, Via berkata demikian. Singkat cerita, setelah aku sampai rumah dan beristirahat beberapa hari, tak disangka ternyata Via menyusulku pulang ke rumah. Dengan wajah yang masih cemberut, tapi di balik ekspresi itu, dia pasti lega melihatku. Sudah sehat seperti sedia kala. Vi, maaf ya, kemarin gak pamit sama kamu waktu pulang, kataku sambil duduk di kasur karena masih terasa belum enak badan. Via hanya terdiam sambil terus melihatku. Janganlah marah gitu. Aku kan gak sengaja ninggalin kamu. Maaf ya Vi, nadaku memelas. Kamu tuh harus bisa jaga diri dong. Jangan sampai sakit lagi. Selain itu juga harus waspada sama makhluk lain. Peka dong, peka. Dengan sedikit tegas Via berkata padaku. Iya maaf. Jangan marah dong. Kamu ini jadi cowok kok gak bisa jaga diri sih? Dengan suara bergetar terlihat mata Via mulai meneteskan air mata. Kok malah nangis? Iya maaf. Aku tuh khawatir sama kamu Yan. Dia mendekat sambil menangis. Iya, ini aku udah gak apa-apa kok. Dia hanya diam dan menangis lirih. Memang terlihat Via sangat mengkhawatirkan aku. Sejak kita jadian, memang Via selalu mengaturku. Mengatur di sini maksudnya mengontrol ya. Mengontrol aku agar tetap terurus. Maklum, namanya cowok hidup ngekos sendiri pasti berantakan. Aku berusaha menenangkan Via. Malu kalau sampai ketahuan sama orang tua ada cewek nangis di kamarku. Takutnya dikira ngapa-ngapain. Setelah beberapa lama aku mencoba menghiburnya. Akhirnya aku berhasil membuatnya berhenti menangis. Setelah itu kita saling ngobrol dengan apa yang telah terjadi padaku kemarin. Via juga gak jauh berbeda dengan Mbak Ega. Dia bercerita sebelum dia pulang, Via juga merasakan ada hal yang aneh di sekitar kosku. Katanya dia sempat merasakan hawa negatif yang cukup kuat. Sempat juga Via berpikir 2 kali untuk pulang ke kosnya sendiri. Tapi setelah berpikir dan Via teringat kalau aku pernah bercerita tentang sosok pendampingku dia, jadi berpikir positif kalau si dia pasti akan menolongku jika terjadi gangguan. Dan sebelum Via pergi juga, dia sempat melihat ada sekelebat bayangan hitam menerobos masuk dan melompat ke arah lantai 2. Dia nggak ambil pusing dan hanya berpikir, paling itu salah lihat. Soalnya bayangan itu bergerak sangat cepat. Via juga belum tahu kalau sebenarnya sosok pendampingku sedang tidak ada di dekatku. Dan setelah dia sampai di kosannya, dia langsung beristirahat. Dan kebetulan HP dia juga mati kehabisan baterai, sehingga dia tidak tahu apa yang terjadi setelah dia pergi dari kosku. Saat sedang asik kita bercerita, tiba-tiba Via merasakan ada sesuatu yang melangkah melewati depan kamarku. Aku tidak begitu menghiraukan sesuatu yang lewat itu, tapi Via sepertinya sedikit cemas dengan sesuatu yang lewat tadi. Kenapa Vi? Kok mukanya dari gitu? Kamu gak ngerasain itu? Ngerasain apa sih? Nah kan, gak peka lagi. Dah salah laki.
Gak peka apa sih? Ada sosok yang lewat di depan kamar barusan. Udah cuekin aja, gak apa-apa kok. Tapi emang sih sepertinya dia bukan sosok yang jahat. Emang gak jahat, dia kan. Enggak ding. Dia apa? Oh dia ya. Kalau itu sih gak apa-apa. Siapa bilang? Bukan, yang ini beda. Nah terus siapa? Ceritain lah. Oga. Kita bercanda di sana dan Via terus memuji aku untuk memberitahu siapa sebenarnya sosok itu. Tapi aku sengaja tidak memberitahu kalau itu sosok Nenek Lasmi. Soalnya takutnya kalau aku kasih tahu dan aku jadi nikah dengan Via, dia pasti tidak mau tinggal di sini. Via walaupun bisa merasakan kehadiran sosok dan bisa membedakan mana yang baik dan tidak, dia tetap takut. Via terus menemaniku hingga sore hari pun tiba. Dan dia berpamitan untuk pulang kembali ke rumahnya. Singkat cerita, satu buku sudah pulih seutuhnya, hingga aku putuskan untuk berangkat lagi ke kota di mana aku menuntut ilmu. Aku berangkat sore hari sekitar jam 5 sore. Sengaja aku berangkat sore supaya tidak kepanasan di jalan. Soalnya kalau berangkat siang hari pasti di kota tujuanku akan terasa panas di jalanan. Aku berangkat sendiri tanpa ditemani Via. Soalnya dia sudah berangkat sendiri beberapa hari lalu. Aku berangkat tidak melewati jalur alternatif seperti biasanya. Aku memilih untuk melewati jalur kota saja supaya ramai di jalan dan tidak sendirian. Soalnya kalau lewat jalur yang biasa aku lewati, apalagi kalau pas lewat jalur yang banyak pohon nangka itu, aku gak bisa apa-apa jika terjadi sesuatu padaku. Tapi aku ingat kata Sinta untuk selalu memakai cincin itu. Walau aku memakai cincin itu di perjalanan, aku tetap memilih untuk melewati jalur yang ramai. Setelah beberapa waktu perjalanan, aku sampai di kota tetangga. Masih setengah perjalanan sebelum sampai kota tujuan. Aku beristirahat di daerah Magelang. Magelang bukan ya? Di pinggir jalan. Aku berhenti di sebuah warung sambil memesan mie ayam. Sambil menunggu pesananku datang, aku sempatkan untuk mengirim pesan ke Via untuk memberi kabar kalau aku sudah sampai di kota ini. Saat aku sedang asik ngobrol dengan Via lewat telepon, tiba-tiba bulu kuduk mendadak berdiri dan kurasakan hawa dingin yang lumayan. Angin tiba-tiba berhembus lirih menerpa tubuhku. Karena merasa badan mulai dingin, aku rapatkan kembali jaketku yang sebelumnya sudah aku buka saat melepas rasa gerahku. Aku melihat sekelebat bayangan putih di bagian tempat masak mie ayam itu. Aku berada tepat berhadapan dengan tempat masak itu. Walau berjarak beberapa meter, aku berada di meja paling belakang. Pintu masuk berdekatan dengan tempat masak itu. Bagi yang udah biasa makan mie ayam pasti tahulah gimana posisinya. Belum jelas apa sosok yang aku lihat itu, tapi sosok itu hanya lewat saja. Karena pesan Sinta tempo hari aku harus selalu waspada dengan apa yang aku curigai, makanya aku mencoba untuk tetap berhati-hati dengan sosok itu dan menggenggam cincinku yang terpasang di jariku itu. Angin yang berembus itu terus menerpa diriku hingga tiba-tiba aku merasa ada seseorang yang berada di belakangku. Entah siapa, tapi aku rasa itu bukan wujud orang sungguhan. Soalnya, aku berada tepat di pojok tembok dan tak ada jalan lagi kecuali jalan masuk tadi. Aku merasakan seperti ada tangan yang ingin meraih pundakku. Aku merasakan detak jantungku tiba-tiba berdetak kencang. Aku sepertinya mulai takut. Ya, aku benar-benar takut. Sudah tidak ada lagi sosok yang melindungiku dari sosok seperti ini. Kulihat cincinku mulai berkedip, menandakan ada sesuatu yang memang sedang menggangguku. Dengan menahan rasa takut, kemudian aku memejamkan mataku dan bersiap kalau tangan itu benar-benar meraihku. Dan ternyata benar, aku merasakan ada tangan yang perlahan meraih pundakku dan bergerak pelan meraba hingga ke depan. Setelah itu tiba-tiba, slap! Aku merasa angin yang tadi berembus pelan tiba-tiba bergerak kencang dan seketika hilang, tidak ada angin. Semua kembali seperti semula. Tak ada hal aneh lagi setelah itu. Aku juga sudah tidak merasakan lagi tangan yang tadi meraihku itu. Aku membuka mataku pelan-pelan. Bulu kuduk memang masih berdiri karena aku masih merasa sedikit takut. Saat aku buka mata perlahan dan melihat cincinku, ternyata cincin ini sudah berhenti berkedip. Ya menandakan sosok itu telah pergi dari sini. Aku merasa sedikit pegal pada bagian pundakku, area di mana sosok itu meraihku. Pesananku pun akhirnya tiba.
dan aku mulai makan dengan cepat dan segera untuk melanjutkan perjalananku. Sudah tidak sabar rasanya untuk segera beristirahat di kamar kosku. Di lain karena capek perjalanan, aku juga merasa pegal di pundakku dan ingin segera beristirahat. Setelah selesai dengan urusan makanku, aku pun bergegas melanjutkan perjalananku. Setelah semua beres, aku menuju ke penjual mie tadi untuk membayar. Namun, aku baru sadar, ada yang aneh dengan si penjual itu. Detak jantung kembali terpompa dengan cepatnya. Aku kembali mengurus cincinku dan sedikit melirik ke arah cincinku dan... Kira-kira itu bakul mie ayam beneran apa enggak ya? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Admin undur diri. Terima kasih teman-teman dan apresiasi setinggi-tingginya buat Mas Rian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah.